Pagi. Iya, salam sehat Pak Abraham, kabar baik? Sehat, baik. Iya. Di Jakarta baru jam 6, saya kaget tadi. Oke. Jadi bangun pagi ini ya? Iya. Pagi sekali. Iya. Yo. Oke Pak Abraham, terkait dengan pernyataan Anda yang menyatakan bahwa ada ratusan kepala desa dan mantan kepala desa nih di NTT yang lolos dari hukuman masuk penjara karena korupsi dana desa. Nah, apa yang mendasari pernyataan Anda tersebut Pak Abraham? Ya, itu kita tahu bahwa di akhir tahun ini nanti ada banyak pilkada kepala desa. Kemudian dana desa ini cukup banyak bergulirnya, hampir 73 triliun ya, se-Indonesia. Kalau di NTT itu 3,2 triliun. Dan itu cukup besar buat daerah-daerah seperti NTT yang tertinggal, terluar, termiskin, terisolasi, dan juga terlupakan lah. Ini poinnya sebenarnya stimulus dari negara, dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi kita, yang mulai dari desa sesuai dengan cita-cita nawacita dari presidennya. Tapi tidak mudah untuk menjalankan ekonomi ini sehingga dana yang digulirkan itu tidak tepat sasaran, bahkan ada salah kaprah itu ya dari aparat penyelenggara pengguna desa ujung tombak ini, terutama para kepala desa yang melihat bahwa hampir setiap desa itu sekarang terimanya itu 1 miliar lebih ya, rata-rata itu 1,2 sampai 1,5 miliar. Nah, inilah mungkin ada salah persepsi, dana yang bergulir langsung desa dan ditransfer dari pusat Jakarta langsung masuk ke desa, tapi tidak dikelola dengan baik, malah disalahgunakan. Nah, ini yang disayangkan ya. Kita berharap supaya dengan adanya dana desa ini, infrastruktur desa maju, pemberdayaan SDM daripada masyarakat di desa maju, maka kita bisa menjadi desa-desa mandiri, desa-desa yang ekonominya bisa berputar bagus dengan stimulus dana desa ini yang sudah berjalan dari tahun 2015, 6 tahun. Tidak begitu kelihatan. Kalau sudah 6 tahun bisa dibayangkan itu 1 tahun hampir ya 3 triliun ini. Dan itu semestinya kalau dijalankan dengan baik akan sangat membantu. Ada perubahan yang signifikan gitu ya? Iya, ya ini memang kita maklum banyak peraturan yang terus berubah-ubah sesuaikan dengan kondisi situasi daripada desa masing-masing, karena seluruh desa di Indonesia ini kan tidak sama. Provinsi aja, kabupaten kan tidak sama kita lihat ini, sehingga memang peraturan yang dipakai itu sering berubah. Ini menyebabkan juga salah satu kelemahan implementasi daripada aturan-aturan di desa itu. Yang pertama itu ada banyak kepala desa juga yang salah paham, yang salah tapi yang kedua ada juga yang memang sengaja memanfaatkan itu. Nah, akhirnya banyak yang terhambat. Maka Presiden juga, termasuk kita juga mengeluarkan peraturan supaya aparat yang mengamankan ini memberikan kesempatan bagi kepala desa dan perangkat desa untuk bisa menjalankan bergulirnya dana itu dengan baik. Sehingga tidak langsung ditangani oleh KPK ataupun juga mungkin pengawas, tapi dikasih inspektorat daerah yang memberikan rekomendasi atau pemeriksaan. Nah, ini dimanfaatkan lagi oleh oknum-oknum di sana untuk kasus-kasus yang sebenarnya di atas 100 ya korupsinya di atas 100 juta itu. Ya, mereka akalin dan dia permudah sehingga tidak terjadi kasus. Dan praktek-praktek ini terjadi di NTT. Itu yang saya sayangkan. Ada trik-trik begitu yang digunakan begitu oleh oknum-oknum kepala desa begitu Pak Abraham ya?
Jadi karena sudah tahu bahwa kalau inspektorat yang periksa ada temuan ya, kalau dulu temuan sekecil apapun juga itu diturun bisa langsung KPK gitu kan. Tapi bisa dibayangkan kan 78.000 desa, itu saja mungkin 3.000 desa, kalau semua itu ditangani KPK seperti apa. Makanya kita berpikir di sini untuk menyandarkan itu diserahkan kepada inspektorat daerah. Nah, tetapi ini justru yang disayangkan itu dari dalam manfaatkan kasus di daerah di NTT itu, khususnya di Manggarai itu lebih dari 94 desa yang ada di sana, ada yang tercatat itu korupsinya hampir 1 miliar lebih. Oke. Ya. Dan lolos begitu ya dengan jumlah korupsi sebesar itu? Bukan lolos, tapi diputer-puter terkait sampai dengan sekarang belum diproses begitu ya. Ini laporan masyarakat udah masuk sampai kemana-mana gitu. Oke. Nah, tetapi karena tadi itu ada kebijakan pemerintah pusat memberikan pemeriksaan itu oleh inspektorat, nah mereka siasati. Sehingga dibawa daripada temuan itu ada, memang tetap kasusnya itu terhadap, tapi tidak diproses lanjut ke tingkat pusat, karena administrasinya hanya menunjukkan bahwa memang ada korupsi dan sudah ditindak lanjuti, kasih peringatan atau denda yang tadi di bawah 100 miliar itu case-nya. Oke. Akhirnya mereka bebas dihukum penjara. Artinya ada aturan begitu Pak Abraham ya? Ada aturan yang kerugian negara. Bagaimana? Artinya ada aturan yang membuat mereka dikatakan aman dalam tanda kutip begitu Pak Abraham? Betul. Ya, itu yang terjadi di Manggarai Timur. Sudah berapa tahun ini? Dari 27 desa yang ada, yang disayang lagi 27 desa yang ada pelaksanaan pilkada sekarang itu, hampir semua mantan kepala desa yang ada bermasalah juga itu ikut lagi, gitu. Nah ini kan efek jerahnya tidak ada, jerah hukumnya tadi itu, karena tadi hanya diselesaikan di tingkat inspektorat. Kalau itu diangkat terus ditulisan terus sampai KPK pasti mungkin bisa kena itu, karena lebih tegas kan, lebih keras. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Yang tadi kebijakan inspektorat pemeriksaan ini diserahkan kepada inspektorat daerah itu. Semoga diharapkan aparat yang ada, aparatur kita yang ada di sana itu menyadari sebenarnya, bukan memanfaatkan aturan ini. Begitu. Bagaimana sebaiknya ini langkah yang harus diambil kemudian yang didorong oleh DPD ini dalam hal ini agar kasus ini tidak terjadi begitu Pak Abraham? Yang pertama tentu mengharapkan kesadaran dari pemerintah daerah kita sendiri atau masyarakat sendiri yang memang melihat aparat kita yang bekerja tidak benar itu untuk melaporkan. Nah, saya makanya dengan cara ini, ya, ini barangkali kita lapor lagi kalau tidak selesai di tingkat desa, mungkin kejarinya ya kita lapor ke kejatinya, kapolresnya mungkin ke kapoldanya, dan walaupun ditangani secara oleh inspektorat daerah, tapi sayang ini kan para masyarakat sudah pada tahu dan ini laporan masyarakat sudah pada ada. Bukti-buktinya ada begitu ya? Bagaimana? Bukti-buktinya sudah ada begitu Pak Abraham ya? Ya, makanya mungkin kita perkuat lagi bukti-bukti itu. Jadi masyarakat tidak, saya minta kepada masyarakat yang melaporkan ini juga tidak melaporkan saja, bawa aja bukti-bukti, serahkan kepada saya. Kita bawa ini sampai ke, kalau mungkin tidak bisa selesaikan di tingkat kabupaten, bawa ke provinsi tidak bisa kita bawa sampai ke pusat, begitu. Jadi kita butuh bukti-bukti juga dari masyarakat ini, sehingga pelaporan itu kan sekali lagi masih banyak urusan pekerjaan kepala desa yang begitu banyak ya di NTT sendiri, sekali 3.026 desa. Ya memang tidak semua ya, kita lihat case-case seperti ini itu hampir sudah 10%, karena NTT sendiri sudah lebih dari 60, hampir 70 kepala desa yang sudah berproses dan ada di Hotel Perdewa sekarang kan, begitu. Bayangkan
kita tadi dengan stigma 3T itu perlu memperbaiki, perlu memanfaatkan dana desa ini sesuai dengan harapan negara untuk pertama memperbaiki infrastruktur, yang kedua memperbaiki SDM dan sumber daya manusianya di sana dengan pemberdayaan tadi, yaitu BUMDes itu. Bayangkan BUMDes di NTT yang saya clearing sampai dengan saat ini belum bisa berbuat banyak, belum apa-apa. Yang pertama tadi itu tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Yang kedua salah manfaat SDM yang tadi itu. BUMDes di Jawa, di Bali, di Sumatera, saya kira itu sudah rata-ratanya maju seperti kalau kita lihat di Kupang sekarang itu ada Alfamart, ya supermarket seperti yang besar seperti itu, untuk mendekatkan ekonomi masyarakat tadi, dan juga untuk membantu masyarakat di desa untuk menyalurkan hasil tanam mereka. BUMDes kita itu hanya bisa sewa kursi atau sewa tenda aja. Nah, di tengah pandemi begini, kapan ada orang nikah, kapan ada orang meninggal? Tidak inovatif, tidak kreatif. Yang kedua, dana desa tadi itu yang dibolehkan secara aturan untuk bisa diputar di BUMDes itu 100 sampai 500 juta setiap tahun. Itu kan bisa 100 juta, kalau sudah 6 tahun itu bisa 600 juta. Ini mereka 100 juta aja enggak dipakai untuk itu, tetapi itu disalahgunakan tadi oleh kepala desa. Ketua-ketua BUMDesnya bukan pilih orang profesional, anak muda yang bisa startup, yang bisa mengikuti perkembangan zamannya, itu bagaimana cara berdagang, berusaha secara online ini. Tetapi justru pilih saudaranya, kadang istrinya, kadang anaknya, ponakannya dan sebagainya. Jadi sangat-sangat disayangkan. Nah, kasus seperti begini, kalau ada laporan masyarakat, ya mesti ditindak tegas oleh aparat tadi, polisi ya, misalnya. Pak Abraham, Anda tadi Pak Abraham tadi Anda mengatakan bahwa ini ada aturan begitu yang membuat oknum kepala desa ataupun mantan kepala desa ini berlindung di baliknya begitu. Menurut Anda apakah perlu ada regulasi yang dirubah begitu sehingga tidak terjadi lagi hal tersebut, Pak Abraham? Betul. Memang kalau ini berjalan, ini kan baru test case saya ke daerah kita ya, yang saya kasih gambarannya dari tujuan yang tadinya kita merubah untuk mempermudah penyaluran dana ini dan tidak menghambat investasi tadi itu maksudnya, tapi disalahmanfaatkan ya. Makanya kalau ini terjadi di beberapa provinsi juga, di beberapa desa juga, barangkali kita dicabut ini. Ya, dicabut ini kerjasama yang nanti kan kewenangan pada inspektorat daerah atau kepala daerah untuk memeriksa awal perlindungan terhadap kades itu dan menindak tegas laporan-laporan daripada masyarakat. Nah, persoalannya sekarang ini bagaimana misalnya aparat di KPK atau kepolisian yang betul-betul mesti harus di training lagi atau disosialisasi lagi aturan-aturan itu supaya jangan salah paham lagi. Nah, karena kalau terjadi salah paham, oknum aparat yang menggunakan aturan ini tidak membela yang benar, tapi membela yang bayar. Ini case-nya. Kalau gitu kan? Pak Abraham, kalau ada kesalahpahaman ataupun ada yang sengaja, ini kelemahannya di mana sebenarnya, Pak Abraham? Ya, kalau mau jujur sih, bagaimana moral etika daripada aparat kita saya jelaskan. Di tengah-tengah pandemi COVID, semua ini perlu kesadaran, begitu. Nah, mereka hanya melihat peluang. Kalau sekali ambil lolos, enak dan masih bisa dipertahankan, bahkan sudah ada laporan, itu kan tidak diintrospeksi diri untuk memperbaiki, tetapi merasa berhasil, wah ini tidak apa-apa. Nah, akhirnya ini terkorupsi terus, begitu ya. Jadi hal-hal yang salah, tapi dianggap biasa dan itu bisa diproses dengan cara-cara tadi. Aparat tidak membela yang benar, tetapi membela yang bayar. Ada celah seperti itu, ini rusak ini negara ini. Baik. Mulai korupsi itu dari kecil-kecil tuh Pak, kita udah sadar tahu. Kalau ini bisa berhasil, udah. Dia mempertahankan diri yang tidak bagus lagi. Ini ada kecenderungan fenomena
kepala desa yang bermasalah yang dicurigai, tapi dia powerful, bekerja sama dengan aparat, dia kuat dan bisa menyelesaikan case-nya itu dengan karena dia ada modalnya tadi itu, maka dia mencalonkan menjadi kepala desa lagi 6 tahun ke depan. Oke. Nah ini kita merubah SDM yang kayak begini ini yang sudah terkena virus korupsi ini mulai dari kecil, ini sebentar dia dari kepala desa dia bisa jadi kepala daerah, dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi gubernur. Artinya masyarakat juga harus kemana negara kita? Masyarakat juga harus sadar begitu Pak Abraham ya untuk tidak memilih. Masyarakat harus sadar dan kontrol kita, fungsi pengawasan kita yang tadi kita lihat kelemahan dari negara ini kita besar ya. Kita harus sadar nih Ridwan, karena negara kita besar ya 270 juta penduduk. Kemudian negara kepulauan lagi, ya. Kemudian begitu banyak desa lagi. Itu kita kekurangan aparat, kita kekurangan mungkin sistem supaya begitu ada kebijakan pusat itu bisa tepat sasaran. Oke. Ini aja kita udah rumit, kita udah tahu seperti begitu. Tetapi ya mesti kumpul data, mesti ini dan urus 3.000 desa kan tidak gampang. Makanya mungkin kita cari strategi bagaimana untuk supaya ada efek jerah. Ya, 1-2 case yang ditangkap, diperiksa, ini aparat bekerja cepat, tegas, maka efek jerah itu bisa berdampak kepada yang lain. Ya. Oke, Pak Abraham, ini kan sudah ada laporan dari masyarakat, kemudian sekarang lagi proses pengumpulan bukti. Ini langkah ke depannya nanti yang akan dilakukan, mungkin yang akan didorong oleh DPD juga seperti apa nih Pak Abraham? Ya, memang kita mesti ekstra tenaga ya, dan ya kalau saya lihat tadi ini juga tidak bisa sendiri, mesti kita sosialisasi terus seperti ini, sehingga semua bergerak dan memang kita fokus dulu yang betul-betul sudah kelewatan itu jangan dibiarkan sehingga mereka menjadi kepala desa lagi berikut. Nah begitu. Bila perlu juga tadi itu PMD-nya, ya bupatinya, aparat yang terlibat di dalam termasuk semua pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk sosialisasikan maksud tujuan daripada dana desa ini, pemanfaatan dana desa ini, karena ini bisa satu desa mendapat sampai 1,5 miliar itu tidak mudah, prosesnya panjang. Dari tahun 2009 kita membuat undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu perdebatannya hampir 5 tahun baru diketok. Karena dulu kan kita tahu mana ada uang 3 triliun bisa sampai ke desa langsung, dan ini transfer langsung ke desa, maka cara berpikir inilah yang kita sejak 2009 saya kebetulan udah 3 periode itu kita masuk, kita sasarannya di sana. Ya bagaimana caranya kalau kita APBN? Wah itu susah. Kita daerah yang terlupakan tadi saya bilang itu 3T itu tambah lagi 1 terlupakan, bisa tambah 1 lagi tertipu kayak bilang gitu. Jadi kita kalau 3T terluar, termiskin, terisolir itu udah betul, tapi 1 terlupakan lagi, yang 2 tertipu lagi. Nah seperti ini nih, dana-dana yang maksudnya sudah kasih di sana ya mereka salah paham tadi, ya bukan membantu rakyat, menipu lagi rakyat. Baik. Pak Abraham, terakhir nih Pak Abraham, apa yang ingin Anda sampaikan nih untuk para kades ataupun mantan kades ataupun masyarakat di Provinsi NTT, Pak Abraham, silakan. Ya, saya berharap supaya teman-teman ujung tombak daripada masyarakat di Nusa Tenggara Timur terutama ya ini case yang diangkat ini terus terang dari Manggarai Timur lah. Yang saya lihat memang mereka lagi nanti Desember ini ada pilkades ya secara serentak itu. Ya itu hampir sebagian besar petahana kepala-kepala desa itu kebanyakan mereka mengikuti lagi pilkades untuk 6 tahun ke depan. Ya. Semoga mereka sadar, kemudian juga masyarakat juga sadar. Kunci pertamanya itu kepada masyarakat. Kalau memang udah tahu jangan dipilih, gitu kan. Jadi sehingga nanti terpilihlah kepala-kepala desa yang tadi jujur, adil dan kemudian punya niat tujuan untuk menunjukkan desanya, begitu. Jadi
walaupun mereka nanti bekerja sama dengan aparat dan sebagainya. Sekarang kembali lagi, kalau aturan itu tadi memang gampang-gampang sulit disesuaikan dengan kondisi negara yang desanya 78.000 ini, sehingga kita tidak bisa merubah atau mengganti itu dengan secepatnya. Tadi ada kemudahan supaya untuk inspektorat yang kerja supaya semua persoalan itu diselesaikan di desa, walaupun dananya ini dana APBN pusat, tapi ada kewenangan diberikan kepada daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil tadi. Nah, masalah kecil ini juga saya bilang ke masyarakat juga, jangan apa-apa harus lapor sampai ke TK, apa-apa harus lapor sampai ke Polda dan seterusnya. Tolong sadar, sekarang berikan punishment kepada 27 kepala desa yang tadi mau dipilih itu, supaya jangan pilih lagi mereka. Inilah waktunya. Kalau banyak masyarakat ini melaporkan kepada saya untuk supaya itu mencabut dugaan kewenangan inspektorat itu, kembalikan kepada polisi wanita, kepada ini kan ayam dan telur. Gitu Pak Rizwan. Jadi terima kasih lewat RRI ND pagi ini. Dan saya tadi malam itu udah sampai jam 2 baru baca SMS-nya. Jadi baru direspon pagi-pagi ini. Tapi itulah mungkin pesan saya, supaya kembali dulu kalau memang ini tadi laporan masyarakat yang belum bisa kita tindak lanjut sampai sana. Sekarang masyarakatlah yang menjadi hakim. Memberikan jatuh pemilihan kepala desa yang nanti mau dilaksanakan itu, mereka lah yang memberikan sanksi langsung. Jangan pilih lagi kepala desa yang korupsi atau ada tanda kutip lolos dari perkara yang dia sejalan, dan jangan mau terima uang mereka, jangan mau disogok, karena begitu tuh mereka melapor. Tetapi kalau besok nanti mau pilih kepala desa dapat 50.000, semua pilih. Dia lupa kalau dia 50.000 nanti 6 tahun dia masalahnya begini terus. Baik. Jadi itulah kesulitan kita ya, Rizwan, di tugas saya sebagai pengawas ini. Sudah melaporkan tetapi tidak bisa ditindaklanjut karena alasan ada berbagai alasan atau aturan-aturan yang baru tadi. Di sisi lain juga kita bawa masalah ini sampai ke pusat. Tadi kita yang bikin juga itu aturan supaya kasih ke inspektorat supaya memudahkan case itu bisa diselesaikan. Jadi kembali lagi kepada kesadaran kita untuk jangan salah paham. Itu yang kedua, masyarakat juga saya tegaskan lagi bahwa Anda lah yang menentukan sekarang. Kalau ada terjadi pemilihan kepala desa yang baru, jangan salah pilih lagi. Terima kasih, Rizwan. Baik Pak Abraham, terima kasih sudah meluangkan waktunya nih pagi-pagi dari Jakarta ini ya, sudah mau diwawancara RRI ND pagi ini Pak Abraham ya. Ya, itu juga baru tadi malam sudah jam 12 sampai itu. Baik. Selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan Pak Abraham. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Dan semua masyarakat di Radio ND, NTT. Selamat pagi. Selamat pagi.